Armada jet tempur MiG-29 berbasis kapal induk Rusia bergabung di Kutub Utara. Dinginnya suhu di Kutub Utara ternyata tidak membuat daerah ini sedingin situasinya. Karena dilaporkan, saat ini situasi ketegangan antara Rusia dan Amerika untuk memperebutkan patok di Kutub Utara terus memanas. Di mana menurut kabar terbaru pada tanggal 1 Februari tahun 2025. Demi menghindari gaya asam lambung Presiden Amerika Donald Bebek entok Trump yang bernazar ingin merebut Kutub Utara. Membuat Presiden Rusia, Aba Putin al-Moskowi terus menumpuk peralatan tempur strategis mereka di kawasan tersebut. Mulai dari kapal selam nuklir kelas Yasen, pesawat pembom strategis Tu-160. Hingga yang paling terbaru adalah skuadron jet tempur berbasis kapal induk MiG-29K mereka ke Kutub Utara pada tanggal 1 Februari tahun 2025. Menurut keterangan dari pihak Rusia, langkah ini diambil untuk merespon sikap Amerika yang diam-diam terus menumpuk dan memperkuat pangkalan militer mereka di Greenland. Di mana pengerahan MiG-29K di Arktik terjadi saat Moskow meningkatkan fokusnya pada kawasan tersebut. Sementara NATO dilaporkan terus memantau situasi dengan saksama. Mulai dari mengamati pesawat pengebom strategis Tu-160 Rusia yang baru-baru ini melakukan penerbangan patroli jarak jauh di atas perairan internasional Arktik, dan menarik perhatian Barat. Terkait situasi tersebut, pihak Rusia sendiri menyebutkan, skuadron MiG-29 bertujuan berlatih pertempuran udara, intersepsi, dan misi penyerangan, dengan mensimulasikan skenario pertempuran di dunia nyata di kawasan sangat ekstrim Kutub Utara. Pilot harus dapat memahami bagaimana situasi terbang di jarak pandang yang terbatas. Sehingga ke depan, mereka dapat memiliki referensi jika sewaktu-waktu terjadi adu mekanik dengan Amerika di bawah suhu ekstrim. Dalam keterangannya, pihak Rusia juga menyebutkan, setelah pelatihan intensif, skuadron pesawat kembali ke pangkalan mereka di Severomorsk 3. Terkait latihan ala barbar pilot tempur Rusia ini, pihak Barat Bangsat menyebutkan, Moskow tidak berniat melonggarkan cengkeramannya di medan pertempuran kritis ini. Mereka beranggapan, bahwa keputusan Rusia untuk mengerahkan jet tempur MiG-29K ke Kutub Utara bukanlah keputusan sembarangan. Keputusan tersebut didorong oleh kombinasi pertimbangan taktis, operasional, dan strategis yang sejalan dengan tujuan militer Rusia yang lebih luas di kawasan tersebut. Selain itu, terkait mengapa Rusia mengirim jet tempur lawas dengan basis kapal induk ke Kutub Utara. Sejumlah pengamat militer Eropa menyebutkan, MiG-29K adalah varian MiG-29 yang paling tangguh di kelasnya. Yang secara khusus diadaptasi untuk operasi angkatan laut. Meskipun lawas secara fisik, namun pesawat ini telah dimodernisasi dan telah dilengkapi dengan radar RAI yang dipindai secara elektronik, kokpit digital, dan kemampuan untuk menyebarkan rudal udara ke udara dan udara ke darat yang canggih, yang khusus dirancang untuk serangan presisi di lingkungan apa saja termasuk Kutub Utara. Sebenarnya, jika saja kapal induk Admiral Kuznetsov tidak tertunda dalam proyek modernisasi akibat beberapa insiden, kemungkinan besar Rusia juga akan mengirim kapal tersebut lengkap dengan MiG-29 ke Arktik. Namun karena situasi, akhirnya skuadron tempur MiG-29K yang sebenarnya mengisi lambung Kuznetsov, harus melakukan penerbangan secara mandiri di Kutub Utara secara manual. Namun, meskipun begitu, kita jangan menganggap remeh MiG-29. Karena menurut sejumlah analis Barat, di antara semua varian, MiG-29K adalah varian paling canggih. Strukturnya dirancang khusus untuk misi ekstrim dan non-ekstrim melebihi varian MiG lainnya, yang membuat kemampuan bertahannya di atas rata-rata. Menurut laporan, pesawat tersebut telah terlibat dalam aksi nyata, termasuk mengintersepsi jet tempur odong-odong NATO di kawasan Baltik, dan melakukan operasi tempur di Suriah dengan sangat efektif. Sehingga menurut keterangan analisis militer Rusia, pada level taktis, MiG-29K menawarkan serangkaian kemampuan unik yang membuatnya sangat cocok untuk operasi Arktik. Dirancang sebagai pesawat tempur multiperan berbasis kapal induk, pesawat ini dibuat untuk beroperasi dari landasan pacu yang lebih pendek dan kondisi yang sulit, yang cocok untuk lapangan udara Arktik yang mungkin tidak memiliki infrastruktur luas yang dibutuhkan untuk pesawat yang lebih besar seperti Su-30SM atau Su-35. Roda pendaratannya telah diperkuat, memiliki sayap yang dapat dilipat, dan rangka pesawat yang kokoh memungkinkannya bertahan dalam kondisi lingkungan yang keras, termasuk landasan pacu yang dingin dan angin kencang yang umum terjadi di Kutub Utara.
Lebih jauh lagi, rangkaian avionik MiG-29K, yang mencakup radar RAI yang dipindai secara elektronik, meningkatkan kewaspadaan situasionalnya dalam kondisi jarak pandang rendah, yang menjadi keuntungan krusial saat beroperasi di senja kutub atau selama badai Arktik yang parah. Terlebih lagi, saat ini Arktika menjadi wilayah yang semakin diperebutkan, dengan negara-negara NATO, khususnya Amerika Serikat, Kanada, dan Norwegia, meningkatkan aktivitas militer mereka sendiri sebagai respons terhadap meningkatnya kehadiran Rusia. Selain itu, pengerahan MiG-29K ke wilayah tersebut merupakan sinyal yang jelas bahwa Rusia bersedia menggunakan aset militer mereka untuk mempertahankan kepentingannya di Arktika.